Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi amma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengklarifikasi lagi tentang sebuah video atau lebih tepatnya meluruskan video yang mana video ini berisi tentang kesalahpahaman kaum kafirin atau kaum non-muslim terhadap Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kaum kafirin atau non-muslim berbagai macam cara, berbagai metode untuk menyesatkan kaum muslimin yang tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin ini menjadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita akan melihat video-video klarifikasi yang di dalamnya ada sebuah kesalahpahaman gitu kan terhadap kaum muslimin. Dan sahabat, kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan kita sama-sama dukung channelnya dengan subscribe dan share videonya. Mudah-mudahan andilnya sahabat dalam hal ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama untuk menyuarakan kebenaran dan kita sama-sama untuk melawan kebatilan. Sahabat, kita akan menyaksikan videonya. Khotbah Pak Ustadz kemarin sangat menakutkan. Katanya, Allah Maliki Yaumididin. Katanya, Allah Maliki Yaumididin. Allah Maliki Yaumididin. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Ibu Kristina percaya bahwa Allah mengasihi kita, tapi Allah Maliki Yaumididin. Apa mungkin Ia mengasihi saya? Saya tidak merasa dikasihi dan juga tidak ada damai sejahtera. Nah sahabat, barusan kita sudah simak videonya sama-sama. Walaupun di video itu bergambar seorang wanita yang berhijab, kemudian ada seorang bapak-bapak yang memakai peci, itu tipuan belaka. Yang jelas itu video buatan non-muslim untuk mengecohkan kaum muslimin. Sahabat, perlu kita ketahui tadi dikatakan bahwa Allah itu Maliki Yaumididin, katanya seperti itu. Padahal tidak ada ayat yang menerangkan Maliki Yaumididin, tetapi yang betul adalah Maliki Yaumiddin. Nah, dalam hal ini sudah jelas yang membuat video itu bukan seorang muslim tapi non-muslim. Kemudian di akhir videonya dia mengatakan bahwa Allah itu menguasai hari pembalasan dan saya tidak merasa dikasihi. Nah, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-100. Allah taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai", dan rahmatku, kasih sayangku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Jadi pemaparan atau penjelasan si ibu tadi itu yang digambar itu sangat bertolak belakang dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf. Kemudian kalau misalkan kita melihat lagi di ayat-ayat Al-Quran tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang walaupun dia melampaui batas dalam kehidupnya, artinya dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan hambaku. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang mana engkau telah melampaui batas, janganlah engkau merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangatlah luas. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kenapa orang itu mengatakan tadi, dikatakan bahwa saya
tidak merasakan kasih sayang Allah? Ya jelas, karena dia bukanlah kaum muslimin. Kalau misalkan dia masuk Islam, kemudian dia berdiam dalam Islam, pasti dia akan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dahsyat. Kita akan lanjutkan videonya, sahabat. Loh, mengapa ibu bilang tidak ada damai? Allah tahu semua dosa dan kekurangan amal kita. Ibu takut karena mungkin ibu masuk neraka. Bu Entin, Isa Al-Masih adalah hakim pada hari kiamat. Ia sangat mengasihi kita. Apa betul, Pak? Betul, Bu. Menurut hadis, Isa adalah hakim akhir zaman. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan katanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah nanti akan menjadi hakim. Perlu kita ketahui sahabat, bahwasanya hadis itu bukan hanya sampai situ saja sahabat. Jadi bukan hanya Nabi Isa nanti akan turun lagi untuk menjadi hakim. Akan tetapi sebetulnya makna itu ada tambahannya. Hadis itu ada tambahannya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dengan secara jelas dalam Bukhari dan Muslimnya itu, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, fayaksiros salib, Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib, kemudian akan membunuh khinzir, kemudian akan menghapuskan jizyah. Nah di sini sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan menghakimi bagi orang-orang yang berselisih paham terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka itu mentuhankan Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalam akan diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan itu, untuk menghakimi itu, dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fayaksiros salib, Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Jadi jangan dipotong hadis ini. Sebetulnya masih panjang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah kita akan mengetahui bahwa tugas Nabi Isa alaihissalam bukan hanya untuk sebagai hakim saja, tetapi Nabi Isa alaihissalam akan mentiadakan atau menghancurkan salib. Dijelaskan di dalam hadis itu, fayaksiros salib, akan menghancurkan salib-salib. Masya Allah, begitu luar biasanya nubuat Nabi Muhammad terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang mana nanti di akhir zaman akan menghancurkan salib-salib. Kita akan lanjutkan lagi sahabat. Hakim kan tugasnya menghakimi. Masa ia mengasihi saya? Isa menghakimi dan juga mengampuni, Bu. Maksudnya? Apakah Ibu masih ingat waktu saya menjelaskan tentang penyaliban Isa Al-Masih? Mengapa Isa Al-Masih disalib? Isa disalib karena dosa manusia. Betul. Tertulis dalam kitab suci Injil, surat 1 Petrus 2 ayat 24, Isa memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maksudnya, dosa kita sudah dihukum, bukan? Tapi bukankah Allah tetap penguasa hari pembalasan, sehingga ia berkuasa membalas setiap dosa? Karena kasih Allah, kalimatnya, Isa dihukum ganti kita. Jadi, kita tidak perlu lagi takut Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Bila dosa sudah diampuni, apalagi yang harus ditakuti? Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan yang ada di video itu.
katanya bahwa Isa itu yang akan menjadi juru selamat dan Isa itu yang akan menghapus dosa. Dalam akidah umat Islam, yang namanya nabi, yang namanya rasul Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengutus ke muka bumi ini, tiada lain dan tiada bukan bahwa seorang nabi itu merupakan pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Hanya itu saja. Adapun yang mengampuni dosa-dosa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka Allah lah yang sebetulnya yang akan menghapus dosa-dosa makhluk yang melaksanakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi, bukan rasul, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jangan keliru dalam memahami hal ini. Nah, sahabat, kita sebagai umat Islam jangan sampai kita terkecoh dengan hal yang seperti ini. Memang mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai metode untuk menjadikan kaum muslimin ini keluar dari Islam. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah sahabat, semoga video ini menjadikan kita lebih kuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa membentengi diri dari upaya-upaya pemurtadan. Dan sahabat, teruslah belajar Islam secara mendalam agar kita tidak gagal paham terhadap Islam dan kita lebih meyakini bahwa Islamlah adalah jalan keselamatan. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.